Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan materi termodinamika dengan bab 5 yang membahas tentang properties of pure substance atau sifat dari zat murni. Pertama, kita akan membahas definisi tentang pure substance. Apa itu pure substance atau zat murni? Jadi pure substance atau zat murni adalah suatu zat yang mempunyai komposisi kimia, ya, keseluruhannya itu sama. Ya. Jadi komposisi kimianya itu sama semua. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama itu adalah air. Jadi air mempunyai komposisi kimia adalah H2O. Ya, jadi itu dianggap sebagai pure substance. Contoh berikutnya adalah nitrogen. Ya, nitrogen yang komposisi kimianya adalah N2. Nah, kalau tadi contohnya itu adalah satu zat, kemudian definisi pure substance yang lain itu adalah ini, ya. Bukan definisi, tapi contoh yang lain, ya. Campuran, ya, suatu campuran berarti lebih dari satu zat, itu dikatakan juga termasuk pure substance, asal campurannya homogen. Ya, jadi asal dua zat tersebut tercampur secara homogen. Nah, contohnya itu adalah udara. Jadi udara itu terdiri dari O2 atau oksigen dengan nitrogen. Tetapi antara O2 dan nitrogen, oksigen dengan nitrogen itu tercampur secara homogen. Contoh yang lain adalah teh. Ya, teh atau air gula itu. Nah, kalau campurannya itu homogen, maka disebut juga pure substance atau zat murni. Contoh yang lain, yang ketiga adalah campuran fase zat. Ya, jadi terdiri dua fase, ya, terdiri lebih dari satu fase. Nah, itu juga termasuk pure substance asal komposisi kimianya. Ya, ini asal komposisi kimia campurannya itu sama. Kalau tadi campurannya, ya, kalau tadi campuran lebih dari satu zat itu dicampur, nah, campurannya itu harus homogen. Nah, sekarang fasenya, ya, lebih dari satu fase kemudian dicampur, ya, itu disebut dengan pure substance asal komposisi kimianya itu sama. Contohnya adalah air dan uap air. Jadi air ini adalah fase cair, uap air adalah fase gas. Nah, ini dikatakan pure substance asal komposisi kimianya itu sama. Nah, komposisi kimia dari air dan uap air itu adalah H2O semua. Jadi air dan uap air campuran fase
itu dianggap pure substan karena terdiri dari komposisi kimia yang sama, yaitu H2O. Nah, fase dari satu zat itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama itu adalah fase solid. Nah, pada fase solid di sini itu posisi dari molekul atau atom dari zat tersebut itu fix, ya, jadi tidak berubah. Ya, tidak berubah, jadi apa namanya, atom atau molekul satu dengan yang lain itu tidak bisa berpindah. Dan jarak antara satu molekul atau satu atom dengan molekul atau atom yang lain itu relatif dekat. Ya, nah, kemudian fase yang kedua itu adalah fase liquid. Ya, jarak antar atom atau molekul di sini itu relatif renggang, ya, lebih renggang dari fase solid. Tetapi di sini atom dan molekul satu dengan molekul yang lain itu bisa bergerak relatif. Ya. Kalau pada fase solid ini tetap, ya, tidak bisa berubah tempat. Nah, di sini dia bisa berubah tempat. Jadi Anda bayangkan apa namanya, sekumpulan cacing, ya, yang kelompok cacing yang bergerak satu dengan yang lainnya. Nah, ini atom-atom atau molekul-molekul liquid itu gerakannya itu seperti itu. Ya, seperti cacing atau seperti sekelompok ulat. Ulat pakan burung tersebut. Ya, sederhananya, contoh sederhananya adalah seperti itu. Jadi itu untuk fase liquid. Nah, fase yang ketiga itu adalah fase gas, di mana atom-atom ini bergerak bebas. Ya, posisi antara atom satu dengan yang lain itu jaraknya itu sudah semakin lebar atau semakin jauh. Jadi itu fase atau 3 fase dari suatu zat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai proses perubahan fase dari pure substan. Nah, di sini untuk mengamati perubahan fase dari pure substan, ini di sini dicontohkan pure substannya itu adalah air. Fase yang pertama yaitu fase liquid, ya, lebih tepatnya dalam keadaan kompres liquid atau subcool liquid. Nah, di sini Anda lihat bahwa air itu kita memanaskannya pada tekanan 1 atmosfer. Ya, dipanaskan, maka temperaturnya akan naik menjadi 20, menjadi 30, 40, dan selanjutnya. Nah, keadaan ini, keadaan kompres liquid atau subcool liquid, sering diistilahkan dengan not about to vaporize. Ya, karena apa? Karena dengan penambahan kalor, air yang berada di sini itu tidak menguap atau belum menguap. Ya, maka keadaan ini disebut dengan not about to vaporize. Keadaan yang kedua adalah dalam keadaan saturated liquid. Jadi fasenya masih fase liquid, tapi keadaannya ada disebut dengan saturated liquid. Jika panas itu diteruskan, ya, panas itu diteruskan, jadi air ini pada tekanan 1 atmosfer diteruskan diberi kalor, diberi bahan, maka temperatur air itu akan naik.
Nah, sampai suatu ketika temperaturnya itu adalah 100 derajat. Ya, 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer, temperatur air ini adalah 100 derajat. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan about to vaporize. Ya, keadaan saturated liquid itu sering juga disebut dengan dalam keadaan about to vaporize. Kenapa seperti itu? Karena ditambah sedikit kalor, ya, walaupun penambahan kalornya itu sedikit, maka akan menguap. Ya, jika kalor ini diteruskan lagi sedikit, ya, atau air ini diberi kalor, ditambahin kalor lebih sedikit lagi, maka keadaan air di sini akan mulai terjadi penguapan. Maka disebut dengan keadaan about to vaporize atau disebut dengan saturated liquid. Jadi keadaan saturated liquid ini jika air itu ditambahkan sedikit lagi kalor, maka dia akan mulai menguap. Ya, itu keadaan dari saturated liquid atau sering disebut dengan about to vaporize. Nah, temperatur ini itu disebut dengan temperatur saturated. Nah, pasangannya yaitu tekanannya 1 atmosfer itu disebut dengan tekanan saturated. Jadi nanti ini berpasangan. Ya, berpasangan. Jadi kalau kita memasak air dalam tekanan 1 atmosfer, maka pada temperatur 100 derajat Celcius air itu akan mulai menguap jika kalor ditambahkan. Ya, walaupun penambahannya itu sedikit. Jadi ini akan berpasangan. Ya, berpasangan 1 atmosfer, P-satnya 1 atmosfer, maka T-satnya itu adalah 100 derajat. Itulah keadaan saturated liquid atau about to vaporize. Nah, keadaan selanjutnya itu adalah saturated liquid vapor mixture. Jadi campuran antara uap dengan cairan atau liquidnya. Ya. Nah, di sini Anda lihat itu kalau kalor itu terus diberikan, maka air itu akan mulai menguap. Ya, mulai menguap sekian lama, maka akan terjadi di sini uap air. Ya. Tapi keadaannya itu adalah saturated vapor. Di sini juga saturated liquid. Karena panas atau kalor yang diberikan di sini itu tidak menaikkan temperaturnya. Ya, tetap tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga tekanannya masih tekanan saturated, temperaturnya juga masih temperatur saturated. Nah, keadaan di sini ini disebut dengan saturated vapor, di sini juga saturated liquid. Ya, itu. Nah, kalau panas itu atau kalor itu terus diberikan sampai terjadi air itu menguap semua. Ya, Anda lihat tekanannya masih tetap 1 atmosfer, temperaturnya 100 derajat Celcius. Jadi pada titik di mana air itu menguap semua, ya, maka keadaan dari substan di sini disebut dengan saturated vapor. Ya, saturated vapor, di mana tekanannya masih 1 atmosfer, temperaturnya adalah masih 100 derajat Celcius. Nah, keadaan ini itu sering disebut dengan about to condense. Ya, keadaan saturated vapor itu sering juga diistilahkan dengan
about to condense. Kenapa? Karena dikurangi sedikit saja kalornya, atau kalor dari yang tersimpan di sini itu dikurangi atau keluar, sedikit saja keluar dari uap air di sini, maka uap air ini akan mulai mengembun. Ya, mulai mengembun. Nah, titik tersebut itu disebut dengan dew point. Ya. Nah, dalam keadaan saturated vapor, maka temperaturnya disebut dengan temperatur saturated, kemudian tekanannya disebut dengan tekanan saturated. Sekali lagi, ini berpasangan. Ya, kenapa berpasangan? Nanti kita lihat. Nanti dijelaskan lebih detail lagi. Keadaan selanjutnya, kalau kalor terus diberikan, maka uap air tadi ya, itu mengalami peningkatan temperatur. Ya, peningkatan temperatur sehingga di sini dicontohkan temperaturnya menjadi 300 derajat. Ya, tadi 100 derajat pada saturated vapor diberi kalor terus sehingga temperatur uap air itu menjadi meningkat. Ya, ini menjadi 300 derajat Celcius. Nah, keadaan ini disebut dengan superheated vapor. Jadi fasenya itu sudah fase gas di sini. Ya, fasenya fase gas. Nah, keadaan superheated vapor di sini sering disebut dengan not about to condense. Jadi dia tidak akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Ya, walaupun panasnya ini itu dikurangi, jadi ada panas yang keluar. Ya, nah, uap air di sini itu tidak akan mengalami kondensasi. Maka keadaan tersebut disebut dengan superheated vapor atau not about to condense. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.